Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muhadirun, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan semoga dengan hadirnya kita di taman di antara taman-taman surga yang ada di atas dunia ini merupakan isyarat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surga, yaitu di akhirat. Allahumma amin. Di malam yang mulia, malam Jumat, dalam malam Sayyidul Ayyam, kita lanjutkan kembali pembahasan kita Minhaj al-Firqatin Najiyah, jalannya kelompok yang tertolong, kelompok yang selamat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Pada malam hari ini kita memasuki judul yang baru. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang daripada keimanan. Maka malam hari ini kita bahas judul yang baru. Qala al-muallif rahimallahu taala, penulis buku ini mengatakan asbabu hudusil masaib wa izalatiha. Sebab-sebab adanya musibah dan bagaimana cara menghilangkannya. Ya, sebab-sebab adanya musibah dan bagaimana cara menghilangkannya. Qala al-muallif rahimallahu taala, penulis buku ini mengatakan Dzakarul Qur'anul Karim asbab nuzulil masaib wa kaifa yarfa'uha an ibadihi minha qauluhu ta'ala. Al-Qur'an telah menyebutkan kenapa datangnya musibah, kenapa ada muncul bencana-bencana. Bencana itu bisa bencana alam atau seterusnya. Bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, banjir, atau tersebarnya berbagai macam penyakit. Itu juga termasuk musibah. Seperti yang terjadi saat ini, ya, munculnya berbagai macam penyakit yang baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, ini muncul penyakit tersebut, kenapa sebabnya? Yang pertama, kata beliau, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum. Hanya saja kaum tersebutlah yang merubahnya. Ya, hanya saja kaum itu sendiri yang merubah nikmat tersebut. Jadi
satu nikmat bisa berubah dengan nikmat yang lain, yang dahulunya nikmat kemudian berubah menjadi azab. Di salah satu adalah yang pertama takdir, yang kedua adalah juga dari usaha-usaha manusia. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat tersebut, yukhbirullahu taala an tamami adlihi wa qistihi wa hukmihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat tadi itu tentang kesempurnaan keadilan nikmat Allah, ya, dan keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu ta'ala la yughayyiru nikmatan an'amaha ala ahadin illa bisababi irtikabuhu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merubah nikmat pada suatu orang, seorang pun tidak pernah Allah merubahnya kecuali karena dosa yang ia kerjakan. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui kalau dahulunya kita yang sehat walafiat tiba-tiba terkena sakit, atau dahulunya kita dalam keadaan lapang kemudian datang waktu-waktu sempit, kefakiran, kesusahan, musibah dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebabnya adalah dosa yang kita kerjakan, ya, dosa yang kita kerjakan. Kemudian dipertegas lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura yang ke-30, ayat yang ke-30. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kepada kalian disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah banyak mengampuni, ya, kesalahan kalian. Ini dia. Ini juga menyebutkan dalil secara tegas bahwasanya musibah apa saja yang kita rasakan, jatuh, ya, kecelakaan, tertusuk duri, kemudian kakinya tergelincir, kemudian keseleo, apalagi kena parang, kena arit, kena dodos misalnya, kena duri sawit. Nah, itu adalah dosa yang kita kerjakan. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibah. Musibah apa saja. Ini kalimatnya umum. Yang menimpa kepada kalian fabima kasabat aydikum. Itu sebabnya karena, ya, ulah tangan kalian sendiri atau usaha dari dosa yang kalian kerjakan. Kemudian beliau membawakan dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, ya, disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia agar mereka merasakan sebagian azab, ya, yang ditimpakan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga salah satu hikmah adanya musibah itu, ya, entah itu tsunami, misal di lautan tsunami, kemudian kalau di daratan mungkin gempa bumi, kekurangan harta atau gagal panen, kebanjiran, ya, itu salah satu hikmahnya adalah yang pertama supaya mereka merasakan akibat dosa yang mereka kerjakan. Yang kedua tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bila kita melihat ada orang yang jahat tertimpa musibah, ya, bila kita melihat ada orang yang jahat kemudian dia tertimpa musibah, entah anaknya yang sakit atau istrinya kena sakit, ya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya, ya, menggugurkan dosa-dosanya. Yang kedua adalah supaya dia bertaubat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dikasih nasihat dia tidak mempan, ya. Ada orang seperti itu, diberi nasihat, dibawakan dalil, diberikan nasihat dari ulama dan seterusnya, mereka tidak mau menerima. Nah, giliran dia terkena musibah, kematian salah satu keluarganya atau anak yang dia cintai, barulah dia sadar. Ya, barulah dia sadar. Ini di antara salah satu adanya musibah. Baik. Kemudian
beliau membawakan hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah Subhanahu wa taala telah mempermisalkan suatu kota, suatu desa, suatu negeri yang dahulunya aman, tentram, sentosa. Ya. Aman, tentram, sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan. Datang rezekinya setiap hari kepadanya, ke suatu kaum tersebut. Ya. Min kulli makanin, dari setiap penjuru tempat, dari setiap tempat datang rezekinya. Entah mungkin dia nanam kemudian subur ya. Seperti di pegunungan itu kalau nanam Masya Allah subur-subur ya. Kemudian apa? Fakafarat bi an'umillahi, lalu dia mengkufuri nikmat Allah. Banyak ya di antara mengkufuri nikmat Allah. Yang pertama mungkin dia tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala berarti dia kufur dengan nikmat Allah. Ya. Oleh karena itu di antara rukun daripada syukur nikmat, yang pertama dia meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, mengucapkan dengan lisannya, kemudian mengamalkan dengan anggota badannya. Ketika Allah sudah memberikan nikmat yang begitu sempurna kepadanya, tangannya lengkap, matanya bisa melihat, kakinya bisa berjalan, lalu dia enggan beribadah, dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti ini, ya banyak sekali. Ya, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah seperti itu, mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah timpakan kepada mereka ya pakaian kelaparan dan ketakutan. Kelaparan bisa jadi gagal panen ya, atau bisa jadi kena banjir, tiba-tiba banjir. Nanam padi sudah mau panen, tiba-tiba banjir, terendam sampai 5 hari 10 hari, nggak jadi panen ya. Atau datang musuh, datang kekacauan, atau datang penyakit yang menjadikan orang itu takut. Makanya Allah mengatakan libasul ju'i wal khauf. Allah berikan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Bima kanu yasnaun. Kenapa sebabnya? Karena ulah mereka sendiri yang mereka kerjakan. Ini dia. Jadi 3 ayat yang kita bacakan tadi, 4 ya. Pertama surah Al-Anfal, yang kedua surat Syura, yang ketiga surah Ar-Rum, dan yang keempat surah An-Nahl, itu menyimpulkan bahwa semua musibah yang kita rasakan itu adalah karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Baik. Kemudian kata beliau, inna hadhil ayatil karimah tufiduna anna Allah ta'ala adilun wa hakimun. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha adil dan maha bijaksana. Wa annahu lam yunzilul balaa ala qaumin illa bisababi isyanihim lillah. Bahwasanya Allah tidak akan pernah menimpakan musibah kepada suatu kaum kecuali karena maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil apa tidak? Adil ya. Allah maha adil, tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada para hambanya. Ya. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat tadi bahwasanya Allah betul maha adil, maha bijaksana. Tidak pernah menimpakan musibah kepada seseorang kecuali karena dosa yang mereka kerjakan. Nanti akan ada perinciannya ya. Baik. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah musibah itu turun dikarenakan karena suatu dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali karena taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini kalau kita takut dengan adanya corona ya, memang kalau itu ada sebenarnya, maka satu solusinya bertaubat. Semuanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dahulunya tidak sholat, dahulunya belum ke masjid,
Yang dahulunya masih merokok, tinggalkan rokoknya. Yang dahulunya masih minum minuman, tinggalkan. Yang main musik, tinggalkan. Semuanya tunduk, khudu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah akan angkat musibah tersebut. Baik. Ini sebabnya bisababi isyanihim lillahi wa mukhalafati awamrihi, karena banyak manusia yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama al-ibtiadu 'anit tauhid wa intisyaru madahir syirk. Terlebih lagi dosa yang sering dan banyak dikerjakan adalah mereka jauh dari tauhid dan mereka atau tersebarnya banyak kesyirikan-kesyirikan. Ya, Masya Allah, zaman yang begitu modern sekarang ini, ternyata banyak juga di antara kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Justru semakin modern, ya para orang-orang, ya para dukun-dukun, mereka juga semakin hebat, semakin modern juga. Kalau dahulu dia menyebarkan, mengundang orang untuk datang itu melalui mulut ke mulut. Kalau sekarang melalui SMS, melalui WA, ya, melalui Facebook, YouTube, apalagi ya acara-acara konten-konten yang berisi dengan kesyirikan, dan itu dipertontonkan dan ditonton oleh jutaan manusia. Nah, ini dia. Jadi ini tantangan juga kita semakin sebagai muslimin untuk semakin giat menyebarkan dakwah tauhid. Nah, semakin jauh manusia kaum muslimin dari jauh tauhid dan banyaknya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, maka semakin banyak musibah bala yang akan menimpa kepada kita kaum muslimin. Ya. Dan apalagi sebab musibah murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang paling menyebabkan murka Allah adalah masalah kesyirikan. Ini yang paling menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, karena hak yang pertama kali dilanggar. Karena hak yang harus ditunaikan pertama kali sebagai manusia adalah untuk beribadah. Ketika haknya tidak ditunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah, bala, ya. Baik. Madahirul syirk fi aksaril biladil islamiyah allati tu'ani bisababil fitan wal mihan wa lan tazulu illa birruju'i ila tauhidillah wa tahkimu syari'atihi fi nafsi wal mujtama'. Adanya musibah-musibah terjadi ini tengah-tengah kaum muslimin, yaitu karena banyak kesyirikan yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin, yang muncul dari itu fitnah, kekacauan, ujian, dan tidak akan diangkat sampai mereka rujuk kembali kepada tauhid, kembali kepada agama mereka, kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Dan ini padahal setiap hari kita baca, setiap hari, setiap sholat kita baca. Saking pentingnya ayat ini, Allah jadikan rukun sholat. Apa sih arti rukun itu? Kalau dia tidak kerjakan maka batal sholatnya. Saking pentingnya ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ternyata setelah itu prakteknya beda. Ya, habis sholat dia beribadah kepada Allah, ternyata dia pakai jimat untuk supaya dagangannya laris. Ya, seperti itu. Jadi harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat-syariat ya ibadah-ibadah ini terutama untuk diri sendiri, kemudian barulah masyarakat. Ya. Kemudian kata beliau, "Dzakaral Qur'anu halal musyrikina wa du'a'uhum lillahi wahdahu hina nuzulil masaib wa hulul syiddah." Al-Qur'an menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin dahulu tatkala mereka tertimpa musibah, mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum mimma hum fihi adu ila syirki. Nah, ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekacauan, dari penderitaan, dari musibah, selamat dia kembali melakukan kesyirikan. Wa du'a ghairillah, dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala fi waqtir rakha, dalam waktu atau ketika dalam keadaan lapang. Jadi ketika mereka itu sempit, mereka dalam keadaan susah, mereka ikhlas berdoa kepada Allah, ya.
Allah gambarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik sebuah kapal, mereka berdoa kepada Allah ikhlas doanya. Ya. Apalagi ketika terdatang gelombang yang besar menghantam kapalnya, terombang-ambing dengan gelombang yang begitu besar. Rasa takut jelas menyelimuti dia. Karena dia berpikir bagaimana kalau seandainya kapal itu karam, tenggelam. Otomatis dia akan masuk ke dalam air laut, ya. Dan mereka berdoa kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, ya, di tengah lautan terombang-ambing, Allah selamatkan dia sampai ke daratan, idhum yusyrikun. Mereka kembali melakukan kesyirikan. Ini hal kondisi orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalau di tengah musibah dia ibadahnya ikhlas, ketika sudah tidak ada musibah mereka kembali melakukan kesyirikan. Sama misalnya kalau kita sekarang naik pesawat, ya. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta. Nah, di tengah jalan tiba-tiba hujan deras. Hujan deras tambah lagi petir menyambar-nambar. Apa yang antum rasakan kira-kira? Sudah doanya, mungkin takbirnya, tasbihnya, istighfarnya berkali-kali gak berhenti-berhenti. Ya. Kalau antum seperti itu, di kondisi seperti itu, apalagi kalau turbulensi, goncang. Goncang yang tiba-tiba turun sendiri. Yang pernah naik pesawat nih. Karena saya sendiri pernah mengalami pulang dari Jember, Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru malam pulangnya. Di tengah malam itu hujan lebat, ditambah dengan petir yang begitu besar. Orang-orang yang sudah semuanya yang Al-Quran, pegang Al-Quran, yang berzikir di sampingnya orang sudah semuanya. Itulah kondisinya ketika orang sedang susah, ya, sedang keadaan genting antara maut, hidup dan mati. Nah, ketika dia sudah selamat di darat, ya, turun ke bawah, wah, pikirannya sudah macam-macam. Ya, seperti itulah kira-kiranya gambaran orang-orang musyrikin dahulu ketika diselamatkan dari kapal, kemudian kembali dia ke daratan, dia kembali melakukan kesyirikan. Yang anehnya kata beliau, inna katsiran minal muslimin al-yaum, tetapi kebanyakan muslimin zaman sekarang ini, idza waqa'u fi musibatin da'u ghairillah. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka meminta kepada selain Allah. Ya, sakit anaknya, langsung dia cari orang pintar. Gagal panennya, datang ke orang pintar. Ya. Apalagi? Banyak. Mau bangun rumah supaya kokoh, potong kepala kambing. Mau bangun jembatan supaya dia aman, kokoh, ya potong kepala kerbau. Supaya tidak tsunami, arungkan kepala kerbau. Supaya tidak meletus gunungnya, kasih sesembahan, kasih kepala kerbau. Kan seperti itu. Ya. Ini dia. Ketika susah mereka berdoa kepada selain Allah. Wasahu, kadang mereka menyebut-nyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala seperti ya Rasulullah, wahai Allah, ya Rasulullah, ya Jailani, wahai Syekh Qadir Jailani, ya Rafa', ya Rifai, ya Marghani. Ini nama-nama saya yang mereka sebutkan. Ini kasusnya di Arab, ya. Kalau di Indonesia mungkin namanya lain, ya. Syekh siapa tak tahu, wallahu a'lam. Ya Badawi, ya Syekh Al-Arab, ya. Ini contoh-contoh saja. Fahum yusyrikuna fi syiddah firraha. Mereka zaman sekarang ini syiriknya, melakukan kesyirikannya tatkala dia susah, juga tatkala mereka senang. Susah dia datang ke itu pun, senang pun demikian. Ini berbahaya. Mana yang lebih buruk keadaannya, kondisinya dahulu atau sekarang? Kalau kita melihat kondisi sesuai dengan Al-Quran, maka sekarang lebih buruk. Maka oleh karena itu sekarang lebih harus kuat lagi dakwah tauhidnya. Ya, banyak orang-orang tidak paham bagaimana dia harus beribadah kepada Allah. Tidak paham. Ya karena memang kurang mereka belajar. Ya kurang belajar. Baik. Yukhalifuna kalama rabbihim wa kalama rasulihim sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau,
innal muslimina fi ghazwati Uhudin hinama huzimu bisababi mukhalafati ba'dir rumat liqaidihim tu'jibu min dzalik. Ini beliau menyebutkan tentang kisah kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Ya. Kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW sudah menempatkan pasukan khusus pemanah. Ini Rasulullah berperang dengan orang-orang musyrikin, hampir-hampir menang. Pesannya adalah kepada pasukan pemanah, jangan tinggalkan tempat ini sebelum betul-betul kita menang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pasukan pemanah itu sudah melihat banyak kekalahan dari musuh-musuhnya orang-orang musyrikin, dan banyak juga kaum muslimin yang mengambil ghanimah, harta rampasannya, lupa perintah Rasul tadi. Apa perintahnya? Suruh dia diam, tidak boleh turun ke bawah sampai betul-betul kaum muslimin menang. Akhirnya karena dia menyelisih perintah Rasul, turun ke bawah, datang pasukan Khalid bin Walid dari belakang, akhirnya menebas semua mereka, mengalahkan kaum muslimin. Kocar-kacir kaum muslimin, lari kemana? Gak tentu arah. Kekalahannya gara-gara apa tadi? Bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Satu saja maksiatnya. Apa tadi? Jangan turun. Lah kalau sekarang kita maksiatnya banyak apa tidak nih kaum muslim ini? Rasul katakan jangan berbuat bid'ah. Bid'ah kan ada dua. Ya, Allah katakan jangan berbuat syirik, tidak apa-apa, kita kan cuma ziarah saja, enggak minta-minta. Ini kan cuma perantara. Nah, banyak sekali kemaksiatan sekarang ini. Nah, ini dia. Sebab kekalahan kaum muslimin tatkala itu ketika perang Uhud adalah karena mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 165, "Qul huwa min indi anfusikum." Sebabnya itu karena apa? Karena ulah kalian sendiri. Qul huwa min indi anfusikum, karena ulah kalian sendiri. Jadi kalian kalah itu juga karena ulah kalian sendiri. Ya, baik. Kemudian wa fi ghazwatin Hunain hina maqala ba'dul muslimin, kemudian beliau menyebutkan tentang kisah perang Hunain, ya. Ketika sebagian kaum muslimin mengatakan lan nughlibu min killah, kami hari ini tidak akan pernah dikalahkan karena jumlah kami banyak, ya, tidak akan pernah kalah dengan yang sedikit. Ujub, bangga dengan pasukan yang banyak. Apa yang terjadi? Fakanatil hazimah, yang terjadilah kekalahan. Wa kana al-itabu minallahi fi qoulihi ta'ala, Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25, wa yauma Hunain, dan ingatlah pada perang Hunain. Ya, in a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a, ketika kalian berbangga-bangga dengan jumlah, ya, mentang-mentang banyak, bangga jumlah dengan pasukannya, merasa hebat, ya kan, ujub dengan pasukannya, apa yang terjadi? Falan tughni ankum syai'a, tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin ketika berperang tidak pernah kalah dalam masalah jumlah. 300 lawan 1000 di perang Badar, kaum muslimin menang. Perang Yarmuk, ya, bandingannya itu mungkin 8 kali lipat. Kaum muslimin 30.000, kaum musyrikin 120.000. Tapi menang kaum muslimin. Nah, tapi ketika mereka merasa bangga, ujub, Allah tidak tolong, tidak menolongnya. Ini salah satu bahaya daripada kita merasa bangga dengan, ya, jumlah yang begitu besar. Jadi antum tak perlu bangga, meskipun sedikit, istiqomah, insya Allah Allah tolong. Tapi kalau kita banyak-banyak, kemudian kita bangga dengan jumlah kita, Allah tidak akan menolongnya. Ya, baik. Kemudian kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu liqaidihi Sa'ad fil Iraq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah menulis surat kepada panglima perangnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak. Apa kata beliau? Wala taqulu inna aduwana syarrun minna.
Kata Umar, jangan kalian mengatakan sesungguhnya musuh-musuh kita lebih buruk daripada kita. Falan yusallitu alaina, dan tidak akan menguasai kami, tidak akan pernah mengalahkan kami. Ini dia. Ya, jangan kau katakan musuh kita ini lebih buruk. Kita nggak akan bisa kalah karena dia. Farubbama sullita ala qaumin man hum syarrun minhum. Terkadang ya Allah Subhanahu wa taala menguasakan kaum yang buruk itu kepada kaum yang lebih buruk. Kama sulita bani ala bani Israil kuffarul majus. Seperti Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada Bani Israel dari orang-orang Majusi, kafir-kafir dari orang-orang Majusi. Lamma amilu bil ma'asi, ketika orang-orang dari kaum Bani Israel berbuat maksiat, Allah kirimkan pasukan yang mengalahkannya. Sebab kekalahan, sebab adanya musuh, karena adanya maksiat yang kita kerjakan, ya. Wasallallahu al-aun ala anfusikum, maka mohonlah kepada Allah agar Allah menolong diri kalian. Kama tas'alunahu al-aun ala aduwikum, sebagaimana kalian meminta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Jadi intinya jemaah sekalian, setelah kita sebutkan dari dalil-dalil yang kita bacakan tadi, maka menyimpulkan musibah-musibah yang datang yang kita rasakan itu adalah karena dosa. Baik, sekarang kita ingin melihat hikmah adanya musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu musibah, pasti di situ ada hikmahnya yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Yang pertama, sebagai siksa terhadap sebagian manusia dan keutamaan bagi yang lain. Jadi ketika datang musibah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, siksa, azab untuk sebagian manusia. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan, qultu atau sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang ta'un, ya. Ta'un ini penyakit yang menular. Ini kalau sekarang mungkin diibaratkan seperti corona gitu, tapi ya tidak seperti corona lah ya. Kalau ta'un ini lebih ganas lagi. Orang kena mati, Kalau kena sekarang kita kan kalau kena corona kan kemungkinan hidupnya masih banyak, ya kan? Bahkan mungkin kita sudah kena semua ini, tapi alhamdulillah masih hidup. Nah, ya. Baik. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun. Fa akhbarani annahu adabun. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa taun itu adalah azab. Ya ba'asuhullahu ala may yasha, azab yang Allah kirimkan kepada hambanya yang dia kehendaki. Ya. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan taun itu rahmat bagi orang yang beriman. Makanya para sahabat ketika terkena taun mereka senang. Ya, karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kiaskan taun itu seperti corona, maka kalau antum kena corona senang. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada antum. Kalau kita kiaskan antara taun dengan corona, ya. Tahih. Laisa min ahadin yaqa'u taun fayamkusu fi baladihi sabiran. Tidaklah seorang itu terkena taun kemudian dia tetap di daerahnya, tidak keluar. Ya, tetap di daerahnya, tidak keluar kemana-mana. Sabiran muhtasiban, dia sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia itu yakin betul ketika dia terkena taun itu
ya, bahwasanya tidaklah dia terkena kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka pahalanya seperti dia orang yang mati syahid. Berarti kalau kita analogikan atau kiaskan dengan corona, ketika dia kalau kena corona kemudian dia sabar, tinggal di rumahnya, tidak kemana-mana, dan dia yakin bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meleset, sudah dicatatkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dia yakin betul-betul sabar mengharapkan pahala, maka balasannya adalah seperti orang yang mati syahid kalau dia meninggal dunia. Jadi ini pertama, adanya musibah, bala, ya, bencana adalah kalau dia timpakan kepada orang-orang yang jahat adalah azab, kalau ditimpakan kepada orang-orang yang mukminin, yang beriman adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika mengirimkan tsunami, berapa ribu yang meninggal dunia, di antaranya ada yang soleh, ada yang toleh, ya, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, ketika menimpa kepada orang yang baik, kita harapkan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menimpa kepada orang-orang yang buruk, orang yang jahat, mudah-mudahan itu sebagai penebus dosa baginya. Ya. Baik. Ini yang pertama, hikmahnya. Kemudian yang kedua, di antara hikmah adanya musibah adalah sebagai balasan kesalahan, kemaksiatan, ya, yang dikerjakan oleh manusia. Balasan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dalilnya adalah dikeluarkan oleh Abu Nuaim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kata beliau, al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jazaa'un. Musibah-musibah apapun yang menimpa, ya, wal amrad, sakit-sakit yang diderita, wal ahzan, kesedihan-kesedihan yang dirasakan, fid dunya, di dunia, jazaa'un, balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mereka. Ya, kalau kita bersedih, kalau kita sakit, ingat itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Baik. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibu rajulan khadsu audin. Tidaklah seorang itu terkena kayu hingga dia luka. Mungkin di hutan, ya, tiba-tiba pleset kemudian kena kayu, luka dia ke tangannya. Wala asratu qadamin, atau kakinya terpelosok ke dalam lubang atau masuk selokan, pokoknya terpelosok, ya. Wala ikhtilaju irqin, atau salah satu urat persendiannya kecetit gitu, ya, ibaratnya terkilir. Illa bidanbin, kecuali semua itu adalah karena dosa. Nah, dia. Jadi kalau kita jatuh di jalan, oh, langsung jangan maki-maki siapa-siapa. Langsung kembalikan kepada diri sendiri. Oh, ini dosa saya banyak. Ya, kita kecelakaan di jalan, tabrakan di jalan, dimarah sama orang, langsung kembali kepada kita sendiri. Oh, ini dosa saya banyak. Jangan kita langsung cari pembenaran gitu, ya. Oh, dasar kamu ini jalannya nggak lihat-lihat. Oh, ngapa orang ini naruh benda di sini, marah-marah sama yang lain? Tidak. Tapi sebelum ke situ, arahkan ke diri kita. Ini karena dosa saya. Ya. Kalau seperti ini kan tenang kita, ya. Tenang kita. Jadi nggak suka marah-marah dan seterusnya. Tenang. Ya, seperti itu. Jadi musibah, sakit, kemudian terkena kayu atau terkilir kaki kita, persendian kita, semuanya karena dosa. Wa may ya'fullahu aksar, dan yang Allah ampuni jauh lebih banyak daripada itu. Baik. Kemudian dalil yang lain. Ya, dalil yang lain adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idabtulitum bihinna fa'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 perkara, jika kalian tertimpa 5 perkara ini, aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak tertimpa 5 perkara ini. Ya, apa saja? Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha
illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun mislu madad fi aslafihim alladziina madad. Tidaklah suatu kaum yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Ya, maksiat terang-terangan. Tak perjudian, tak perzinaan, terang-terangan dia. Diumumkan lagi. Seperti apa kemarin itu? 1000 ya, persembahan 1000 apa namanya? Ya, sesajen ya. Pokoknya terang-terangan. Waliyadzubillah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Pokoknya maksiat lah, semuanya kemaksiatan terang-terangan lakukan. Apa yang terjadi? Akan tersebar penyakit taun ya, atau penyakit yang menimpa yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada kaum sebelumnya. Kita kan baru-baru kenal namanya corona ya, sebelumnya kan nggak ada. Jadi bisa jadi gara-gara kemaksiatan yang begitu banyak di negeri kita. Dari korupsinya, dari sabu-sabunya, narkobanya. Ya, seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah hilang. Itu dia. Makanya susah untuk hilang. Ya, jadi kalau ada musibah jangan salahkan siapa-siapa. Mari kita introspeksi diri kita sendiri karena maksiat yang kita kerjakan. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatul ma'unah wa juri sultan alaihim. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan, curang dalam timbangannya. Sawit misalnya kan. Nah, betapa banyak orang yang seperti itu. Jual cabai yang di pasar, ibu-ibu di pasar, penjual pedagang curang dalam timbangan, jual madu dan seterusnya. Pokoknya curang dalam timbangan. Apa yang terjadi? Allah akan timpakan kepada mereka paceklik yang sangat panjang dan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, ini dia. Ini kalau kita sekarang ini muncul, aduh pemerintahnya kok gini, ya jangan salahkan mereka. Ya semua itu karena kita sendiri yang melakukan. Kenapa kita curang dalam timbangan? Kenapa kita ya curang dalam takaran, menjual beli? Kalau kita beli ingin dipenuhi, kalau kita menjual kita kurangi. Waliyadzubillah. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaimu lam yumtir. Tidaklah suatu kaum menahan zakat hartanya. Orang yang menahan zakat harta sudah sampai haul dan nisab, tidak mau mengeluarkan apalagi emas dan peraknya, ya, maka Allah akan tahan air hujan, tidak turun hujan, kemarau berkepanjangan. Walau lal bahaim, jika sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, tidak akan diturunkan hujan. Ya, ini dia. Kalau kemarau panjang, berarti banyak yang kita tidak zakat. Keluarkan zakatnya. Apalagi padi, panen padi. Kalau padi zakatnya itu setiap panen. Banyak yang belum paham. Bagi tanaman-tanaman padi yang diairi, ya, diairi dengan mesin sendiri, itu zakatnya 5%. Bagi padi-padi yang tidak diairi alias mengandalkan air hujan saja, maka 10% kita keluarkan. Sedikit tidak banyak itu. Dia dapatnya 6 ton, 7 ton, 8 ton, mengeluarkan hanya 10 atau 5% saja tidak mau. Ini banyak dan mereka belum paham, tidak tahu. Memang nggak belajar atau memang nggak ada yang nyampaikan sama sekali. Bagaimana cara mengeluarkannya nggak dikasih tahu. Ini dia. Padahal beribu-ribu ya hektar padi-padi di tempat kita ini. Jika semuanya mengeluarkan zakat, tak ada yang namanya orang fakir kurang makan. Tidak ada. Orang miskin kekurangan makan nggak ada. Jika semua kaum muslimin yang menyawah itu mereka mengeluarkan zakatnya. Satu orang kadang nyawah 3 hektar loh. Kalau ada 7 ton sudah 21 ton 1 hektarnya. Kalau 7 ton 1 hektar kalikan 3 sudah berapa? Ya seperti itulah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Tidaklah suatu kaum mereka melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah akan kirimkan musuh dari selain mereka. Ya, musuh dari selain mereka yang akan mengambil harta-harta mereka. Nah, kita sekarang ini di Indonesia misalnya takut ada orang-orang asing datang ke negeri kita, menguasai negeri kita, takut ya adanya
orang-orang yang ingin menguasai negara kita, itu kenapa sebabnya? Banyak di antara kita yang tak mau mentaati Allah, tak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah datangkan musuh yang ingin menguasai negeri kita. Ini dia. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah suatu kaum, ya para pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpinnya tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dia memilih-milih ya sesuai dengan hawa nafsunya, maka Allah akan jadikan permusuhan satu dengan yang lainnya di antara mereka. Ya enggak? Apalagi musim-musim pemilu, udah semuanya saling hujat, saling caci memaki, saling menjatuhkan. Satu kelompok dengan kelompoknya ya saling berbangga-bangga. Ya, ini terjadi karena banyak di antara kita yang tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hukum Allah itu bukan hanya qisas, bukan hanya hudud, bukan hanya potong tangan, tapi hukum Allah itu banyak ibadah, muamalah, dan banyak lagi hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan billahi taala wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.